studi atau pengelompokan sesuatu berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri yang dimilikinya. Biasanya digunakan dalam berbagai bidang seperti antropologi, linguistik, arkeologi, sosiologi, dan lainnya. Selanjutnya, kategori dasar tipologi ada 4, yaitu pertama, tipologi sosial, mengelompokkan masyarakat berdasarkan struktur sosial dan budaya. Kedua, tipologi linguistik, yaitu pengelompokan bahasa berdasarkan fitur atau karakteristik strukturnya. Ketiga, tipologi arkeologi, pengelompokan artefak atau situs berdasarkan fitur fisik atau kronologis. Keempat, ada tipologi biologi, yaitu pengelompokan spesies atau organisme berdasarkan ciri-ciri morfologi atau genetik. Dan ada tipologi sosial, pengelompokan masyarakat atau kelompok sosial berdasarkan struktur dan fungsinya. Ada contoh kategori, yaitu seperti masyarakat agraris, masyarakat industri, masyarakat berbasis teknologi, dan berdasarkan teori-teori sosial seperti Max Weber dan Emil Durkheim. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi linguistik, yaitu klarifikasi bahasa berdasarkan struktur atau fitur gramatikal, yaitu bahasa isolatif, bahasa aglutinatif, bahasa fleksing, dan bahasa filosintetik. Contohnya ada bahasa Mandarin isolatif dan bahasa Jepang aglutinatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipologi arkeologi, yaitu pengelompokan artefak atau situs berdasarkan waktu dan gaya, yaitu contohnya peralatan batu, tembikar, perhiasan, dan struktur bangunan. Materi yang saya bawakan kali ini adalah tipologi biologi, pengelompokan organisme atau spesies berdasarkan ciri-ciri fisik atau genetik adalah kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, species, misalnya mamalia, burung, reptil, dan lain-lain. Manfaat tipologi, isinya mempermudah pengelompokan atau pemahaman objek atau fenomena kompleks, membantu dalam analisis dan penelitian lintas disiplin ilmu, membantu dalam memahami pola-pola dasar yang berlaku dalam masyarakat, bahasa, atau alam. Kesimpulan materi kategori dasar dalam tipologi dapat dijelaskan. Kategori dasar merupakan pengelompokan yang digunakan untuk memahami dan mengklasifikasikan objek, fenomena, atau konsep berdasarkan karakteristik tertentu. Kategori membantu dalam menyederhanakan dan mengorganisir informasi, memudahkan analisis, serta memfasilitasi komunikasi antara individu atau kelompok. Dalam tipologi, kategori dasar digunakan untuk mengelompokkan objek atau ide ke dalam tipe yang memiliki kesamaan tertentu. Ini berguna dalam berbagai disiplin ilmu termasuk sosiologi, psikologi, dan antropologi. Kategori dasar dapat mencakup aspek seperti jenis, fungsi, bentuk, dan karakteristik lainnya. Misalnya, dalam tipologi sosial, kategori dasar dapat mencakup kelompok etnis, kelas sosial, atau jenis kelamin. Memahami kategori dasar dalam tipologi memungkinkan peneliti untuk mengembangkan teori, melakukan analisis yang lebih mendalam, dan menarik kesimpulan yang relevan mengenai fenomena yang diteliti. Dengan demikian, kategori dasar dalam tipologi merupakan alat penting dalam penelitian dan analisis untuk memahami keragaman dan kompleksitas dunia.